Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Saudara terkasih, di dalam bacaan kita hari ini dari surat Kolose pasal 3 ayat 12 hingga 17. Rasul Paulus menyebut kita sebagai orang-orang pilihan Allah. Saudara, ternyata pernyataan identitas ini begitu penting. Kenapa? Karena dari pemahaman yang tepat akan identitas itu, kemudian lahirlah cara hidup kita sebagai murid-murid yang mencerminkan Kristus melalui kata dan karya kita. Dan untuk membangun hidup yang serupa Kristus itulah Paulus di dalam bacaan kita tadi memakai sebuah kata yang sangat menarik. Kata itu adalah kenakanlah. Saudara, apa arti kata ini? Kenakanlah. Mengenakan belas kasih adalah sebuah keputusan yang sebenarnya bisa kita ambil atau bisa kita pilih di tengah tumpukan pilihan lain yang mungkin terkadang lebih menyenangkan atau lebih masuk akal bagi kita. Saya membayangkan begini, saudara, kalau Anda punya setumpuk pakaian yang bagus-bagus di sebuah lemari pakaian Anda di rumah, tentu memilih untuk mengenakan satu baju daripada baju-baju yang lain di lemari itu terkadang menjadi pilihan yang sulit, bukan? Anda harus memilih untuk mengenakan satu baju daripada baju-baju yang lain. Nah, kata kerja yang dipakai sama, kenakanlah belas kasihan. Artinya belas kasih itu sebenarnya tidak hanya bergantung pada reaksi emosi kita atau tidak hanya bergantung pada perasaan kita semata-mata, tetapi mengenakan belas kasih adalah sesuatu yang bisa kita pilih, tindakan yang bisa dipilih. Dan memang harus dipilih, bahkan ketika orang lain menunjukkan sikap yang sama sekali berkebalikan, berbeda dari apa yang kita harapkan. Kita bisa memilih kerendahan hati, misalnya, ketika kita sebenarnya juga bisa memilih untuk menyombongkan diri. Kita bisa memilih sabar ketika situasi memaksa kita untuk tidak sabar. Situasi memaksa kita untuk menerima sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan rencana kita, dan lain sebagainya. Tindakan belas kasih ternyata bisa dipilih untuk dikenakan. Tetapi saya diingatkan juga bahwa inti dari semuanya itu adalah kasih. Kasih adalah sebuah daya yang mengikat semua sikap atau pilihan-pilihan itu menjadi satu kesatuan. Ini begitu penting sebab tanpa kasih, kesabaran bisa dilakukan atas dasar kepura-puraan. Orang bisa pura-pura sabar supaya diapresiasi orang lain misalnya. Tanpa kasih, kerendahan hati bisa sekedar menjadi pencitraan. Orang bisa memilih sikap rendah hati supaya dia dihargai oleh orang lain, oleh sesamanya, supaya dia mendapatkan pengakuan dan lain sebagainya. Dan Rasul Paulus menekankan bahwa kasih itu hanya ada ketika firman Kristus diam di dalam kita. Nah, saudara, kata diam ini artinya bukan hanya didengar, bukan hanya dipahami, tetapi kita membiarkan firman itu tetap tinggal, bahkan membentuk cara berpikir, dan kita izinkan juga untuk mengatur setiap reaksi emosional dan setiap pilihan-pilihan hidup yang kita ambil. Segala sesuatunya digerakkan oleh firman yang diam di dalam kita. Saudara, setiap hari sesungguhnya kita selalu diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan hidup. Kita bisa memilihnya. Sama seperti tumpukan pakaian yang ada di dalam lemari kita itu. Kita selalu punya pilihan, bukan? Mau mengenakan yang satu atau mengenakan yang lain. Tetapi pertanyaannya adalah apa yang sedang menggerakkan kita hari ini dan setiap hari untuk memilih sikap kita di tengah berbagai macam kejadian yang ada di sekitar kita. Apakah itu ego dan emosi kita semata, ataukah kasih dan firman Allah yang mencerahkan kita, yang menggerakkan seluruh hidup kita
mengubahkan akal budi, pikiran, dan hati kita. Saudara, selamat merenungkannya. Salam.